Oke, Ibu. sebentar ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Kakak ucapkan selamat datang kembali ya berarti ya, Kak Asep, karena udah beberapa minggu atau beberapa pertemuan kita sempat off dulu ya, karena juga terkait sama kepotong apa ya kemarin ya, Lebaran juga, terus ada beberapa kali bimbel offline ya, yang itu bisa dibilang menggantikan pertemuan online yang bisa dibilang sebulan 2 kali ya, yang awalnya. Terus ketika ada bimbel offline berarti kan kita gantian nih ya, ada sekalinya tetap muka dan sekalinya itu tetap online lagi. Dan kita alhamdulillah sama Allah dikasih kemudahan lagi untuk ngikutin bimbel online-nya di kesempatan sore ini. Dan Kakak ucapkan terima kasih kepada Kak Irma, Kak Afra, Azura juga yang sudah ikut hadir di sore hari ini ya. Semoga dari mulai nanti start sampai selesai kita bisa mendapatkan faidah dan ilmu ya, terutama yang bermanfaat. Oke, sebelum Kakak mulai untuk masuk ke videonya ya, Kakak mau tanya dulu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak sih Allah itu kenapa memilih kita dan kita tuh disuruh ngapain ya? Gitu. Ada yang tahu? Afra atau Azura? Berarti kakak baru bisa nanya sama dua orang ini aja ya, karena baru masuk dua. Tes, gimana Afra, Azura, dengar suara kakak? Tes. Yuk, Gimana? nah, Ya, Kak. Kalau gambarnya sudah muncul. Apa, Kak? Kakak mau nanya ini, kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa Allah milih kalian hidup di dunia ini dan untuk apa? Tuh. Untuk nyembah ke Allah. Oke. Kalau jawaban yang lain, kan ada dua orang nih. Apa ya? Satu lagi. Ini sebenarnya kelihatan nggak ya? Udah kelihatan belum? Terlihat. Udah ya? Udah terlihat. Udah.
untuk beribadah hanya kepada Allah. Dari jawaban Azura. Stop dulu ya. Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Kira-kira nih ya. Terkadang kan kita kalau misalkan lagi pusing, lagi banyak kerjaan, lagi banyak PR, banyak tugas, itu bisa saja kejadian kita itu hilang arah, atau misalkan kita lupa, ataupun terkadang kita tahu itu tapi kita males untuk ngerjain kebaikan yang kita udah tahu. Nah, insya Allah di sore hari ini kita akan coba untuk menguatkan lagi semangat yang kita punya untuk merefresh lagi kebaikan-kebaikan yang kita pernah kerjakan sebelumnya. Karena hanya dengan ilmu lah kita bisa terus langgeng istiqomah ya. Karena kalau kita tidak menggantungkan diri kita sama ilmu, ya pilihannya cuma satu, maka kita akan terbawa oleh hawa nafsu. Nah, itu kan hawa nafsu itu kan buruk ya. Sebagian besar hawa nafsu itu buruk. Ada sedikit hawa nafsu yang bisa diikuti, tapi sebagian besar Allah tidak merekomendasikan kita mengikuti hawa nafsu gitu. Oke, kakak coba share screen dulu ya. Sudah muncul? Sudah. Udah ya. Coba kakak tes suaranya dulu ya. Untuk apa kita hidup? Gimana, ada suaranya muncul? Ada. Ada ya. Kalau ada berarti dilanjut ya. Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang malam hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui, tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman, tidak ada surga dan tak ada neraka, tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat,
kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali, surga negeri kebahagiaan yang abadi, atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka, pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka." Telegram channel Kristal Iman. Oke, sudah selesai videonya tadi ya. Belum ada yang masuk lagi ya? Belum, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lihat sedikit demi sedikit dari awal tadi ya. Ini videonya bagus ya, gambarnya animasi. Jadi cari yang begini biar nggak bosan. Nah, kita bisa lihat tuh hal-hal kecil yang ditanam gitu. Untuk apa? Untuk apa ada pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Apakah itu semua terjadi tanpa tujuan? Ya demikian betapa mubazirnya alam semesta ini dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tidak terhitung. Nah, dari situ kita bisa ambil faidah ya. Di antaranya pertama bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah buat, yang Allah takdirkan itu pasti memiliki maksud dan tujuan ya, termasuk diciptakannya neraka, termasuk diciptakannya surga, termasuk diciptakannya orang-orang yang mungkin kalau kita menyebutnya orang-orang yang tidak taat ya, atau orang-orang yang bermaksiat sama Allah, ya mereka diciptakan pasti ada tujuannya. Hanya saja terkadang kita dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang kita punya sedikit sekali. Jadi ngelihatnya, kenapa sih Allah itu nggak bikin semua manusia itu beriman ya? Kenapa sih Allah itu nggak bikin jangan ada dosa terus di muka bumi ini? Kedengarannya itu baik ya. Kedengarannya kalau misalkan semua manusia itu taat sama Allah, kalau misalkan semua manusia nggak ada yang berbuat jahat, ya itu menurut kita, menurut logika manusia itu akan membawa kepada kebaikan, padahal sama sekali enggak. Coba bayangkan, kalau misalkan adik-adik sekalian nggak ada perbuatan dosa atau nggak ada perbuatan maksiat, kira-kira ada nggak yang mau mengucapkan kalimat istighfar kalau nggak ada dosa nih? Ya, mau nggak? Kira-kira. Atau kalau misalkan kita nggak dikasih lupa sama Allah, kan manusia kan tempatnya salah dan lupa ya. Dua itu aja, kita nggak dikasih salah, kita nggak dikasih lupa. Kira-kira apa yang akan terjadi sama hidup kita? Maka kita akan menjadi orang yang cenderung sombong karena kita ngerasa nggak pernah salah, dan kita cenderung mengungkit-ungkit pemberian yang kita kasih ke orang lain. Kenapa? Karena kita nggak pernah lupa. Oh, saya dulu pernah nih, ingat nih ngasih dia uang sekian-sekian di tanggal ini, jam segini, tempatnya di sini. Disebutin semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Itu kalau dari segi kebaikan. Terus kalau dari segi orang yang zolim sama kita, saya emang nggak mau temenan sama kamu karena kenapa? Karena kamu dulu pernah
bercanda sama saya tapi saya tersinggung. Loh, itu kan udah lama banget. Iya, tapi saya masih ingat sampai sekarang. Coba bayangkan, dua hal itu aja, hal yang bersalah dan lupa, kalau Allah nggak kasih sama kita, itu akan jadi mudorot yang jauh lebih besar. Kenapa diciptakan kesalahan? Kenapa kita sama Allah ada potensi untuk bermaksiat? Supaya apa? Supaya kita bisa beristighfar sama Allah. Coba bayangkan kalau kita beristighfar sama Allah, dosanya diampuni nggak? Insya Allah dosanya diampuni. Itu yang satu. Terus yang kedua, itu akan membuat kita sebagai manusia menjadi orang-orang yang tidak tinggi hati, atau kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Kita nggak jadi orang-orang yang takabur, ya. Kita akan memperlakukan orang lain mungkin sama seperti memperlakukan kepada diri sendiri. Ya. Itu baru hal kecil. Bagaimana dengan alam semesta ini? Apakah diciptakan gitu aja tanpa ada tujuan? Tentunya enggak. Pasti Allah punya maksud dan tujuan dari penciptaan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Oke, lanjut ya. Seolah tidak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Nafas kita tidak bisa menerima. Ya, setuju. Jadi, ada beberapa orang-orang yang menolak, ya, yang menolak keberadaan Tuhan atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap ya alam bumi ini tercipta begitu saja, gitu kan. Ya, buktinya apa? Ya, buktinya Allah nggak bisa dilihat, kan? Allah nggak bisa dipegang, Allah juga nggak ada suaranya di dunia ini. Sebagian orang-orang beranggapan seperti itu. Padahal kalau kita mau mempelajari atau mencermati, ya, tanda-tanda yang ada di atas muka bumi ini, sesuatu yang nggak bisa dilihat bukan berarti nggak ada. Contoh misalkan makhluk-makhluk kecil seperti apa ya, kutu atau teri. Ya, misalkan kalau ada apa, kita di liburan gitu ya, pantai. Itu kan di bawah laut itu ada ikan, ya. Ada hewan biota lain atau misalkan udang, lalu ikan dan makhluk hidup lain lah yang ada di bawah permukaan laut. Apakah karena kita nggak bisa lihat terus kita bilang nggak ada? Kan tidak mungkin. Atau lagi enak minum es kelapa nih, ada sepoi-sepoi angin, ya, kena, masya Allah enak banget ya minum es kelapa di pantai, liburan, pekerjaan udah selesai semua, PR sudah selesai semua, terus tiba-tiba ada angin lewat. Apakah kita akan berkata angin ini nggak ada? Kenapa? Oh, kok nggak ada? Ya, yang saya rasain ini cuma udara aja yang berhembus. Jadi angin itu nggak kelihatan. Jadi angin itu nggak ada. Loh, bukan berarti segala sesuatu yang tidak ada wujudnya itu dianggap nggak ada. Buktinya kipas angin, anginnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, ya. Tapi kita bisa ngerasain kan ya yang namanya angin tuh. Atau rasa di dalam makanan. Kita makan cabenya kelihatan, tapi warna rasa pedas itu apa? Kita nggak pernah tahu. Warna rasa asin itu apa? Kita juga nggak pernah lihat kan. Tapi rasa itu ada. Nah, Allah juga seperti itu. Tapi bukan berarti kita menyamakan Allah dengan penciptaannya, ya bukan. Tapi kita menggunakan pemahaman kita sebagai manusia melalui ciptaan-ciptaan yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Oh, Allah menciptakan angin. Oh, kalau Allah saja bisa menciptakan angin yang nggak kelihatan tapi kerasa, ya berarti harusnya mudah dong bagi kita untuk memahami kalau Allah itu ada. Dan buat orang-orang yang masih beranggapan kalau Allah itu nggak ada, ya harusnya perlu dicek lagi ya logikanya itu masih normal atau enggak gitu. Kan sebagai contoh, ya, ada seorang ulama, dia
akan beradu pendapat sama seseorang yang nggak percaya sama kehadiran Allah gitu. Lalu dia diundang datang, tapi orang-orang udah pada mau lihat gitu ya, orang-orang udah mau pada dengar apa sih yang mereka omongin. Ternyata dia terlambat. Ternyata dia orang-orang udah pada ramai, dia berdatang. Lalu ditanyalah si orang ini, kamu kenapa terlambat? Kamu takut ya? Kamu nggak berani ya menghadapi perbincangan kita nanti? Kamu nggak mau ketahuan kalau kamu salah ya? Enggak, maaf ya, tadi saya ke sini terlambat karena kapal yang saya tumpangi itu belum siap gitu. Jadi saya nunggu dulu si kapal itu sampai kapal itu siap. Butuh berapa lama ya saya nggak tahu. Saya harus nunggu kapal itu siap. Saya harus nunggu kayu-kayunya itu ngerapet sendiri, dipaku sendiri, terus nunggu si kapal itu nempel sendiri gitu ya, badan-badan si kapalnya itu nempel sendiri, terus kayu-kayunya nempel sendiri, lalu si kapal itu jalan sendiri. Saya nungguin itu dan itu lama sekali, makanya saya terlambat. Saya maaf banget. Nah terus si orang yang mau diajak ngobrol ini, dia bilang begini, mana mungkin hal itu bisa terjadi, itu tidak masuk akal. Mana mungkin kayu-kayu itu akan berjalan sendiri tanpa ada yang membuatkan, tanpa ada yang mengarahkan. Nah, di sini si ulama ini berkata, ya berarti masalah kita selesai dong hari ini. Loh, selesai bagaimana? Ya, masalah ini harusnya selesai. Kenapa? Karena kita saja tidak akan pernah mau percaya kalau kapal-kapal itu dibuat dengan kayu yang bisa jalan sendiri. Lantas bagaimana dengan langit dan bumi ini beserta semua isinya yang sangat banyak, yang sangat lengkap, diciptakan begitu saja tanpa ada pencipta. Nah, disitulah seorang ulama tersebut berhasil mematahkan pendapat dari orang tadi itu ya, yang nggak percaya sama adanya Tuhan. Nah, itulah salah satu contoh kalau ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah, itu yang pertama pasti banyak sekali godaannya, banyak sekali tantangannya. Tantangannya apa? Godaannya apa ya? Salah satunya itu kesulitan-kesulitan atau banyaknya pemahaman yang kurang sesuai sama apa yang memang Allah ajarkan dan yang Nabi bawa. Itu. Ya, lanjut ya. Nah, di sini ada di dalam surat tadi, masih ingat nggak nama suratnya? Surat Ad-Dukhan ya, ayat 38. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, di antara keduanya main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menciptakan langit dan bumi dan semua isinya tanpa ada tujuan dan maksud yang lain. Pasti ada tujuannya, pasti ada maksud. Nah, kembali lagi. Sini, apakah hidup kita hanya sebatas makan, meraih apa yang ada di dunia ini, menemukan pasangan, punya anak, kemudian besar, disekolahin, kita tua, sakit, dan meninggal. Apakah cuma itu doang? Enggak lah, tentunya pasti kan. Kita akan meninggalkan semua yang udah kita capek-capek. Lalu, ya itu dilupain. Nggak ada lagi kehidupan selanjutnya. Ini tuh nggak mungkin. Jadi kita tidak hidup seperti hewan, ya. Kita hidup seperti manusia, di mana manusia ini memiliki tanggung jawab setelah kematiannya. Lalu hidup ini untuk apa? Kalau setelahnya tidak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang Muslim seharusnya punya tujuan hidup yang berbeda dibandingkan dengan makhluk seperti hewan dan tumbuhan ya. Kalau hewan mungkin hidupnya hanya untuk makan dan
menjadi makanan, ya kan? Bentar lagi kan Idul Adha ya. Ya, hewan-hewan seperti sapi dan kambing itu mereka santai aja. Makan seperti biasa, bahkan diarahkan untuk makan jauh lebih banyak lagi. Tapi untuk apa sih mereka itu kayak gitu? Ya, mereka itu kayak gitu supaya menjadi makanan yang lebih enak, menjadi bahan makanan yang lebih banyak untuk orang yang jauh lebih banyak juga. Tapi tidak seperti itu kalau manusia, apalagi seorang muslim. Tindak tanduknya atau aktivitasnya dan semua kegiatannya itu pasti ada pertanggungjawaban yang nantinya harus kita jawab sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jika nanti nggak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui, tidak ada hadiah, tidak ada hukuman, dan nggak ada surga dan neraka, berarti nggak ada keadilan dong. Lantas untuk apa hidup? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Kakak pernah dengar ya, ada salah satu perumpamaan yang insya Allah gampang banget ya kita coba untuk paham. Jadi anggaplah kita ini adalah seorang yang sangat kaya, seseorang yang sangat kuat, punya uang, punya juga apa lagi ya? Uang kita punya, jabatan kita ada, terus kenal sama orang-orang yang berpengaruh. Kira-kira apa yang bikin kita itu takut untuk melakukan kejahatan? Polisi kita yang bayar, polisi gajinya. Hakim jaksa kita yang bayar. Preman-preman kita yang ngatur. Pokoknya kita ini adalah orang yang sangat kaya dan sangat berpengaruh. Kakak mau nanya satu hal. Hal apa yang membuat kakak itu takut untuk melakukan kejahatan? Ada yang bisa jawab, Afra atau Azura? Hal apa yang paling bikin kakak takut untuk tidak berbuat kejahatan? Kan kalau misalkan kita sekarang nih ya, aduh aku pengen beli martabak, tapi harus bawa uang nggak? Iya dong, karena kalau kita nggak bawa uang, kita bisa diteriakin maling kan? Maling, maling. Tapi kalau sekarang kita kan jadi orang yang paling kaya nih ya, kita ambil aja martabak itu. Nanti kita diteriakin maling, kok enggak? Polisi kan sama kita, jaksa sama kita, preman-preman sama kita. Jadi kita bisa aja minta tolong sama preman. Kamu mintain martabak ke sana ya, 5 dus. Dianterin buat kita. Kita makan santai, nggak usah bayar. Nah, kalau posisi kita seperti itu, kira-kira apa yang membuat kita takut untuk berbuat kejahatan? Ada yang bisa jawab? Uang kita punya, jabatan kita ada, kita kenal sama semua orang-orang yang berpengaruh di negeri ini. Gimana? Kita takutnya sama apa? Kita takutnya sama apa? Ada yang bisa jawab? Afra atau Azura? Kita takutnya sama apa? Ayo, takut sama Allah. Kan nggak percaya sama Allah tadi. Orang makan aja nyuruh preman ya untuk beli makanannya. Kan kita sedang menjadi orang yang paling kaya, yang kenal sama semua orang-orang hebat. Terus apa yang bisa membuat kita takut untuk berbuat kejahatan? Polisi kita yang bayar. Ayo, apa? Tadi jawaban siapa tuh? Tadi jawaban Afra. Kalau jawaban Azura apa? Apa yang membuat kita takut untuk melakukan kejahatan? Azura, suaranya kedengeran?
Oke, kakak anggap berarti kalau diem berarti paham ya. Ya, jadi apa yang membuat kita takut? Ya seharusnya ya kita tidak bisa takut karena semua sudah dalam kendali kita. Cuman itu kan tadi kita berandai-andai. Itu kan permisalan. Kalau misalkan kita kaya, kita misalkan kenal pejabat dan lain-lain, ya kita nggak akan pernah takut. Kita nggak akan pernah ragu untuk melakukan kejahatan. Ya. Kalaupun kita lakukan kejahatan, kita akan bebas di dunia ini dengan gampang. Tapi ada satu hal yang akan membuat kita takut untuk melakukan kejahatan, yaitu apa? Hari kebangkitan. Hari di mana semua amalan itu akan dimunculkan, akan ditunjukkan, dan akan dihitung. Kamu pernah ngapain, si A pernah ngapain, itu akan dihitung semuanya. Nah, itulah yang menjadi alat untuk ngerem kita sebagai kaum muslimin. Tuh. Nah, hal-hal itulah yang seharusnya senantiasa ditanamkan di dalam diri setiap orang yang mengaku beragama Islam. Kenapa? Karena itu menjadi rem tersendiri. Contoh, kenapa kita nggak boleh nyontek? Kita diajarkan dulu, ya nggak boleh nyontek. Kenapa? Karena nanti nilainya bukan murni punya kita. Kenapa kita nggak boleh nyontek? Ya karena kalau nyontek berarti kita tidak jujur. Ya itu semuanya benar. Tapi kenapa kita nggak boleh nyontek? Karena kalau kita nyontek, amalan itu akan dibuka di depan semua orang di hari akhirat nanti. Ya nggak, semua orang lihat loh nanti amalan kita tuh ini. Coba malu nggak kalau misalkan kalian lagi nyontek, terus dilihatin ke semua orang. Oh dulu si Afra sama Azura pernah nih nyontek soal nomor 2. Kita diumumin di sekolah aja, kalau pas lagi upacara ya, terus dipanggil ke depan. Ini anak-anak yang sering terlambat, ini anak-anak yang sering nyontek, malu nggak? Malu banget. Nah ini di depan, di hadapan semua orang, termasuk orang tua kita juga, termasuk ibu bapak kita juga, kakek nenek kita juga, itu dikasih tahu semuanya, malu nggak? Coba, kalau misalkan kita mau berbuat kejahatan, terus ingat sama konsekuensinya itu tadi, kira-kira jadi nggak berbuat kejahatan? Nggak jadi. Nah itulah fitrah yang Allah kasih sama manusia. Ya, apa contohnya fitrah? Berupa rasa malu ketika kita mau melakukan kegiatan yang nggak benar gitu ya, joget-joget atau berbuat hal-hal lain yang di luar fitrahnya kaum muslimin. Ya kita kalau nggak malu pasti ngelakuin apapun kan. Kita pasti ngelakuin apapun karena kita nggak malu ngapain gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ingat bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu ada balasannya, nah itu pasti orang akan berpikir ulang. Orang akan mikir lagi. Saya kalau misalkan ngelakuin ini pasti nanti ada loh rekamannya meskipun nggak ada yang megang kamera di depan saya. Itu kan kita sebagai orang beriman kan dikasih tahu ya bahwa ada malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita kerjakan, baik itu sebuah kebaikan ataupun sebuah keburukan. Nah itu hati-hati di situ. Untuk sebagai pengingat ya, bukan nakut-nakutin. Lalu jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, enak banget dong ya. Iya, coba bayangin aja. Kalau tadi misalkan, kakak sebagai orang kaya yang punya uang dan semua fasilitasnya. Kakak mau berbuat jahat gampang. Kakak mau zolim sama orang lain mudah. Kenapa? Ya udah, dinikmatin aja. Karena kakak cuma hidup, setelah hidup meninggal udah. Terus kakak nggak dimintain pertanggung jawab. Terus kakak nggak ditanyain kenapa kamu menzolimi si A, si B, dan si C. Enak banget dong hidupnya. Nah itulah yang seharusnya menjadi pengingat lagi buat kita sebagai orang yang mengaku beragama Islam. Jangankan manusia ya, hewan saja ya. Ada hadisnya kakak lupa redaksinya, tapi intinya hewan saja, kambing ya, kambing yang pernah ditanduk sama kambing yang lain itu akan ditanya, kenapa kamu menanduk si A? Kenapa kamu menanduk si B? Itu akan ditanya.
dan semua keadilan dan semua ketetapan hukum itu akan tegak setegak-tegaknya. Jadi nggak ada satu orang zolim pun yang masih punya unek-uneknya, itu nanti keluar semua. Kak, berarti lama dong? Pasti lama, bayangin aja. Kita hidup mungkin adik-adik umurnya baru belum ada kan 20 tahun. Padahal kalau kita dalam satu hari satu malam, banyak nggak yang kita kerjain? Banyak. Ya makan, ya minum, ya tidur, belajar, istirahat, ngomong, itu banyak banget dalam satu hari. Lalu bagaimana dengan umur kita yang setua itu ya, atau sepanjang itu, dan itu dipretelin satu persatu, dan itu pasti lama banget. Makanya nunggu hisab di akhirat adalah salah satu proses nunggu yang paling lama kan. Ya kalau kita nggak punya amalan yang oke-oke banget kan pasti buru-buru bete gitu kan. Yang ada kita panas iya, keringetan iya, nggak nyaman deh pokoknya. Makanya dengan mengikuti salah satu contoh ya bimbingan akhlak seperti sore ini, kita menjadi orang-orang yang kembali ingat ya, kembali untuk tahu bahwa tujuan hidup kita tuh untuk ini. Ya capek boleh, istirahat boleh, tapi jangan sampai istirahatnya itu benar-benar hilang dari arah. Karena sebaik-baik amalan adalah amalan yang kontinu, ya, amalan yang istiqomah itu. Kalaupun kita lelah, jangan sampai lelahnya berhenti dari ibadah, tapi kalau bisa berpindah dari ibadah yang satu ke ibadah yang lain. Gitu. Ya, jadi jangan sampai berubah total. Nah, apakah Allah mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Ya nggak mungkin. Pasti semuanya ada tujuannya. Hidup ini agung, kita itu ada bukan tanpa tujuan, ya. Ada nilai-nilai yang harus kita perjuangkan. Allah sendiri berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, ini Allah kembali mengingatkan ya sama kita. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Nah, ini jelas banget bahwa hey, kita itu diciptakan di dunia ini bukan untuk main-main loh. Adik-adik pernah dengar nggak manusia sebaik-baiknya manusia itu manusia yang apa sih? Afra atau Azura pernah dengar nggak? Ada satu hadis yang bilang lupa. Sebaik-baik manusia adalah yang titik-titik bagi manusia yang lain. Ada yang ingat? Ada yang masih nyangkut? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang titik-titik bagi manusia yang lain. Afra bisa jawab di kolom chat boleh, atau Azura? Yo. Ada yang tahu, ada yang ingat, ada yang masih hafal? Ya. Ini apa nih? Orang yang mengajarkan Al-Quran. Iya betul. Orang yang mengajarkan Al-Quran itu ngebantuin apa? Itu secara ini ya berarti ya. Itu secara khusus. Tapi kakak pengen jawaban secara umum. Manusia yang paling baik adalah manusia yang titik-titik. Jawabannya adalah manusia yang paling, ya betul, yang memberikan manfaat ya. Jadi sebaik-baik dari kalian adalah yang memberikan manfaat. Tadi jawabannya Afra benar nggak? Benar. Orang yang mengajarkan Al-Quran bermanfaat nggak? Bermanfaat buat siapa? Buat orang yang belum bisa baca Al-Quran. Jadi bagi kita ya manusia itu harus menjadi manusia yang memiliki manfaat minimal untuk diri sendiri atau untuk keluarga kita atau untuk tempat kita tinggal. Kak, aku kan masih kecil, aku belum bisa ngasih manfaat apa-apa, aku ngajinya aja masih diajarin. Loh, kata siapa? Kalau misalkan kita nemu batu di jalan yang menghalangi jalan, ya, yang menghalangi jalan, kira-kira apa yang bisa kita kerjain? Kita nih anak-anak ya, anak-anak lagi main terus tiba-tiba ada batu di tengah jalan. Apa yang kita bisa lakukan?
ke batu itu? Apa yang bisa kita lakukan ke batu itu? Pernah dengar nggak? Ada hadis yang menyebutkan bahwa menyingkirkan batu dari jalanan, ya kan? Itu adalah salah satu bentuk dari cabang-cabang keimanan ya. Itu kepedulian berarti kan. Itu menjadi salah satu bentuk contoh bahwa kebaikan itu atau manfaat itu nggak harus besar dengan kita ngasih jalan buat orang lain atau menghindari aral, batu atau halangan di jalan, ya kita bisa bantuin orang loh. Orang lewat nggak kesusahan, orang lewat nggak kesandung. Jadi kita kembali lagi ke peran kita masing-masing. Kita di rumah sebagai apa? Contoh, kita sebagai anak, apa tugasnya anak? Apakah cuma main? Apakah cuma sekolah? Apakah cuma jajan? Kan enggak. Ya, tujuan anak itu ya berbakti sama orang tuanya. Apa tugas kita sebagai orang tua? Ya kembali lagi, tugas orang tua berarti mengajari anaknya. Kan? Kalau orang tuanya tidak belajar agama, apa yang mau diajarkan sama anaknya? Kalau anaknya tidak belajar agama, ketika orang tuanya sudah wafat, mau ngapain? Ya kan? Mau beramal pakai apa? Karena nggak belajar kan dia nggak tahu berarti. Jadi mau jadi anak-anak, mau jadi orang tua, mau jadi apapun ya, peran kita di kehidupan sehari-hari itu harus ada manfaatnya minimal untuk diri kita sendiri. Gitu. Minimal dengan ilmu yang kita punya, sholat 5 waktunya tidak bolong ya, atau apalagi bisa melakukan istiqomah dalam amalan-amalan yang lain. Ya meskipun kita manusia terkadang ya masih suka ngomongin orang, apalagi itu masih suka ngegibahin orang, ya masih suka jelek-jelekin teman kita, ya itu merupakan salah satu bentuk dari cabang-cabang dosa ya. Tapi jangan sedih bahwa setiap dosa itu bisa kok dihilangkan, bisa kok dimaafkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita benar-benar berazam atau berkomitmen kalau ya saya akan berusaha untuk jadi Muslim yang jauh lebih baik lagi, gitu ya. Karena kelak nantinya hanya ada 2 tempat yang kembali, di surga atau di neraka. Nggak ada di tengah-tengah itu tadi nanti ya. Jadi adik-adik sekalian kalau misalkan nanti dikumpulkan di surga, kita lihat kok nggak ada teman saya ya, kok nggak ada saudara saya ya. Nah, itu perlu dicari tahu gimana ya. Apakah di surga yang lebih tinggi atau di surga yang lebih rendah, atau nauzubillah dia masuk ke dalam neraka. Itu coba diperhatikan baik-baiknya. Lalu apalagi lanjutannya? Ya, ini ada lagi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran dari Allah buat orang-orang yang berakal. Jadi orang yang berakal itu bukan orang yang beranggapan kalau Allah itu nggak ada, tapi orang yang berakal adalah orang yang melihat penciptaannya Allah sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Langit, bumi, ya, siang, malam, itu kan fenomena yang luar biasa. Yang membuktikan bahwa, oh iya Allah itu ada. Buktinya apa? Itu ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, kan? Bisa hujan, bisa kering. Itu kan salah satu tanda dari banyaknya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Nah, di akhir surat Ali Imran nih, di ayat ke-190 dan 191, orang-orang itu berkata bahwa, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini salah satu ciri-ciri nih orang-orang yang beriman, ya mereka mengakui bahwa tidak menciptakan ini sia-sia. Dan mereka tetap berdoa supaya terhindar dari api neraka. Kenapa? Karena tempat kembali manusia cuma ada 2 ya. Kalau nggak di surga, jadi neraka. Oke, materinya adalah segitu dulu untuk di sore hari ini. Dan apa ya? Mungkin kakak juga mau ngasih pengumuman yang ya bisa dibilang
cukup eh, apa ya, cukup ya sangat disayangkan ya. Pertemuan di sore hari ini insya Allah menjadi pertemuan yang terakhir buat program 1000 Peduli Pendidikan. Jadi kedepannya ya walau alam apakah akan ada lagi program yang seperti ini atau tidak, kakak belum tahu. Cuman yang pasti nanti dari program-program yang ada, coba dilaporkan ke donatur hasil akhirnya, yang nantinya itu menjadi salah satu bukti tanggung jawab kakak-kakak yang ada di sini, sebagai bentuk komitmen juga, ya, supaya tetap amanah menyampaikan apa yang memang jadi kewajiban kita. Salah satunya adalah bentuk, dan di sore hari ini ya berarti ini sore terakhir ya. Semoga kebaikan ini tidak berhenti sampai di sini ya. Semoga kebaikan ini tidak putus sampai di sini ya. Semoga kakak juga berharap kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang akan datang, dalam pertemuan yang jauh lebih baik ya dibanding pertemuan yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya. Dan semoga juga adik-adik memiliki apa ya, bekal lah meskipun sedikit ya. Bekal yang terbaik itu kan ya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Tapi kita sendiri masih berusaha menjadi orang-orang yang mendekatkan diri sama Allah. Kita belum bisa ngasih materi takwa atau pembekalan tentang takwa kepada adik-adik sekalian, tapi kami mengusahakan setiap apa yang menjadi kesempatan untuk ketemu yang kita sampaikan, kita ingatkan ya. Contohnya hari ini materi tentang untuk apa sih tujuan hidup ya. Jadi Allah menciptakan kejadian-kejadian ini ya, adanya 1000 Peduli Pendidikan, kita bantuin adik-adik sekalian, itu sudah Allah atur ya, itu sudah Allah desain semenarik mungkin ya. Kita tinggal ngejalaninnya, dan bisa jadi ini salah satu titik di mana kita perlu istirahat dulu ya, kita perlu untuk rehat dulu sejenak ya. Semoga kedepannya ada lagi hal-hal yang seperti ini, tapi ya kakak titip pesan, dengan istirahatnya kita bukan berarti kita berhenti belajar ya, jangan. Belajar bisa di sekolah, bisa sama orang tua, bisa sama ustadz atau ustazah yang lain gitu. Silakan tetap semangat ya pesan kakak itu. Dan kalau bisa dan kalau lagi sempat ya, catatan-catatannya atau koreksian-koreksian dari Kak Arifin atau Kak Asep dan lain-lain itu dikebet lagi, dibuka lagi supaya ilmunya tidak lupa, ilmunya tetap bisa diingat-ingat lagi. Mungkin dari kakak itu dulu kali ya. Kak Arifinnya sudah hadir, tapi ini kalau cuma ada 2 orang yang bisa ikutan ya. Tadi katanya Safitri juga ngasih kabar berhalangan, terus Hilmi ya juga nggak bisa, Wisham, Ceprapi tidak ada kabar, jadi baru kalau 2 orang di sore hari ini. Mungkin gitu aja kali ya Kak Asep. Mungkin tes suaranya kedengeran? Terdengar Kak. Kedengeran. Ya mungkin kalau dari Kanuri gitu aja untuk materi tadi. Insya Allah nanti coba di-share ya materi dalam bentuk link atau videonya ke grup adik-adik sekalian. Jadi kalau misalkan lupa bisa ngelihat lagi grup gitu. Oke, sekian dari kakak. Ada pertanyaan nggak ya? Lupa deh. Oh iya, belum ada belum tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Baik, adik-adik, ada yang bertanya, bisa lewat chat. Boleh.
Ya, adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin belum ada ya. Ya, Nur nggak ya. apa-apa. Nanti kalau misalkan ada di tengah-tengah sesi, Itu ya. disampaikan di chat, di grup chat atau di grup WhatsApp juga bisa ya. Masih. Oh, di WhatsApp juga bisa, alhamdulillah. Oke, mungkin dari kakak itu aja. Tetap semangat adik-adik sekalian. Berarti sesinya lanjut ke Kak Arifin ya. Kak Arifinnya baru baru masuk nih. Nanti coba dicek aja ya suaranya. Oke, sekian dari kakak aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair Kak Nuri atas penyampaian materinya di Bimlak sore kali ini ya. Mungkin adik-adik nanti setelah ini sesi kedua bersama Kak Arifin ya. Sambil menunggu Kak Arifin, mungkin jika ada pertanyaan boleh ya disampaikan di kolom chat ini atau mungkin bisa atau mungkin langsung juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Afra sama siapa ini? Satu lagi. Azura Sama ya? Azura. Masih ada Afra? Masih ada. Azura ada? Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, qadarullah hanya berdua ya, nggak apa-apa. Dan qadarullah kebetulan waktunya sudah mendekati maghrib. Karena kebetulan kakak kerjanya hari ini di shift pagi, jadi pulangnya agak telat tadi. Baik, tadi mungkin sudah disampaikan Kak Nuri yang beberapa hal terkait program ini ya. Ya qadarullah ya, memang seperti itu jalannya. Kakak mungkin nggak ngebahas masalah materi ya, karena sudah banyak materi tajwid ya, walaupun memang sebenarnya masih banyak lagi yang perlu disampaikan terkait tajwid. Kemarin terakhir itu terkait makhraj ya, sama Afra dan Hilmi di Albana ya. Makhraj yang masih sampai kemarin apa ya terakhir kakak lupa. Makhraj yang dari tenggorokan kalau nggak salah ya. Tapi mungkin kakak nggak berpanjang lebar, dan pengantarnya sudah disampaikan Kak Nuri terkait program ini. Pesan kakak hanya satu hal. Adik-adik sudah pernah dengar hadis dari Ibnu Abbas yang nasihat agung dari Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabat kecil yang bernama Abdullah bin Abbas ketika itu. Ada yang tahu nggak apa? Yang sangat masyhur. Afra Azura.
Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada yang tahu, kakak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW, yang ketika itu Rasulullah SAW berkata, ya gulam, ini u'allimuka kalimat. Ya wahai kalau bahasa Arabnya ya gulam itu wahai anakku, aku akan ajarkan kepadamu beberapa untayan kalimat, beberapa kalimat. Apa itu? Adik-adik saya mungkin sudah pernah sering mendengar, yaitu ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati dia di hadapanmu. Pesan ini tertanam kuat di dada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, yang juga menjadi pesan untuk kita bahwa kita sebagai seorang muslim diharuskan, diwajibkan untuk menjaga apa-apa yang Allah syariatkan kepada kita. Kenapa? Karena tidaklah kemenangan Islam itu datang, tidaklah cahaya Allah itu terang benderang sehingga menerangi umat manusia dari kegelapan kepada jalan yang benar, dan tidaklah yang hak itu tegak di atas kebatilan kecuali Allah turunkan kepada orang-orang yang menjaga agamanya Allah. Apanya yang dijaga? Yaitu larangan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, ibadahnya, ketaatan-ketaatannya, dan setiap apa yang Allah syariatkan. Jadi kakak berpesan untuk adik-adik baik yang hadir maupun yang tidak hadir, yakinlah bahwa agama ini agama yang benar, yang agama yang tidak pernah salah sampai akhir zaman, dan pegang dengan kuat-kuat. Dan setiap apa yang ada di dalam Islam tidaklah kecuali kebaikan. Ya. Dan selalu minta tolong kepada Allah apapun itu, karena hanya Allah lah yang mengabulkan segala sesuatu dan Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan pernah ada suatu cerita ketika di zamannya Tabi'in atau Tabi'ut Tabi'in, aku lupa waktu itu, ketika itu ada seseorang yang disebutkan kisahnya, dia dalam keadaan sulit, dia dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa di rumah. Seorang laki-laki yang ketika itu pergi keluar rumah untuk berusaha memberi makan keluarganya, namun qadarullah selama sepanjang usahanya ia keluar rumah, ia tidak mendapati apa-apa sampai malam hari. Sampai suatu ketika ia pulang dalam keadaan tangan hampa dan ditanya oleh istrinya, apa yang kau dapati wahai suamiku? Lalu suaminya berkata, aku tidak mendapati apa-apa. Kemudian istrinya berkata, lalu apa yang akan kita makan malam ini? Maka suaminya berkata, tenanglah, aku akan istirahat sebentar, lalu aku akan keluar lagi. Kalau zaman dahulu ketika sudah lewat maghrib, kan tidak ada penerangan seperti zaman sekarang ya. Lalu setelah si laki-laki ini istirahat sebentar di rumah, kemudian beliau laki-laki ini keluar kembali. Laki-laki ini bingung dan berkata kepada Allah, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu harus kemana lagi. Kemudian dengan izin Allah, dia hanya melangkah kemana kakinya mengantarkan dia.
sampai suatu saat dia tiba di suatu masjid yang penerangannya itu gelap dan hanya ada satu cahaya api. Karena dulu kan masjid itu tidak seperti sekarang, bagus-bagus karpetnya, ada karpetnya. Dulu kan masjid itu hanya halamannya bahkan tanah. Untuk sholat pun tanah yang dirapihkan, bukan seperti sekarang keramik, ada AC-nya, seperti itu ya. Jadi setelah Isya, masjid itu kan langsung setelah sholat Isya, otomatis masjid itu sepi. Kan? Kemudian dia mendatangi masjid itu, berwudu, sholat 2 rakaat, sampai setelah dia sholat 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah, memohon kemudahan. Dan di tempat yang lain ada seorang raja yang hatinya gelisah, yang Allah buat gelisah, kemudian kegelisahannya disebabkan oleh hartanya yang belum dia infakkan, yang pada akhirnya raja ini meminta kepada pengawalnya untuk dibawakan beberapa harta di kudanya dia, diangkut, karena dulu kan kalau bawa harta yang banyak, di kanan kirinya kuda disiapkan pelana yang bisa membawa harta yang barang-barang yang banyak. Karena Akhirnya zaman dulu belum ada ATM ya. belum ada ATM. Iya. Sampai suatu ketika raja ini berkata, ya Allah, tunjukilah saya kemana saya harus pergi. Dan ajaibnya dia hanya membiarkan kuda ini berjalan kemana dia akan berjalan. Terserah kudanya mau kemana. Sampai akhirnya kudanya ini Allah arahkan ke laki-laki yang sholat di masjid yang tadi disebutkan di pertama kali tadi. Ya. Dan di situ raja ini mendatangi laki-laki tersebut. Sebelum dia berbicara kepada laki-laki tersebut, dia mendengarkan laki-laki ini berdoa. Ya Allah, jika Engkau kehendaki kehidupan malam ini, maka mudahkanlah. Namun jika Engkau tidak memberikan rezeki kepada kami di malam ini, maka kuatkanlah kami. Mendengar itu, raja ini langsung berbicara kepada laki-laki itu, wahai laki-laki, ini nggak saling kenal, raja dan laki-laki ini nggak saling kenal, tapi Allah Allah pertemukan mereka dengan izin Allah, dan diberikan sejumlah harta kepada laki-laki tersebut. Dan si raja ini berkata, kenapa engkau tidak berterima kasih kepadaku? Laki-laki ini berkata dengan kokohnya, dengan tegasnya, sesungguhnya Allah yang mengantarkanmu ke sini, maka aku akan berterima kasih kepada Allah. Kurang lebih gitu ceritanya. Jadi jangan khawatir terhadap hal dunia, karena dunia sudah Allah pastikan takarannya masing-masing manusia. Bahkan di suatu hadis disampaikan, jika rezekinya belum habis, maka dia tidak akan meninggal. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa jadi apa yang tertutup di satu pintu bisa terbuka pada pintu yang lain, ya. Dan adik-adik masih tetap sekolah pada jalan-jalan yang lain, insya Allah. Jadi tetap dunia itu sudah pasti, untuk adik-adik seperti apa sudah Allah berikan takarannya. Namun yang belum pasti itu akhirat kita. Kita bisa jadi penghuni neraka atau bisa jadi penghuni surga, insya Allah. Amin. Kurang lebih gitu. Oleh karena itu jagalah agama Allah, tetap belajar sungguh-sungguh. Semoga menjadi penerus-penerus Islam yang luar biasa, yang bisa menegakkan agama Allah, baik berupa ilmunya, amalnya, kemudian dakwahnya, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena sebaik-baik pemahaman, sebaik-baik umat ini adalah para sahabat.
tidak akan selesai perkara umat ini kecuali kembali kepada generasi awalnya. Gitu ya adik-adik. Nah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah istiqomahkan, semoga Allah berkahi, dan semoga Allah rahmati setiap pilihan hidup yang adik-adik pilih ke depannya. Itu aja mungkin dari kakak, nggak banyak karena sudah mau mendekati maghrib. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair. Kak Arifin untuk pesan dan nasihatnya ya untuk kita semua, terutama untuk adik-adik. Semoga kita bisa mengamalkan atau menjalankan ya nasihat tadi. Tentunya kita harus juga mohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa melaksanakannya. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Nuri atau mungkin Kak Irma yang ingin disampaikan. Kalau dari Kak Irma sama Kak Nuri mungkin jadi satu kali ya. Iya, apaan? Ya mungkin tambahannya gini, ya apa yang dari disampaikan sama Kak Arifin tadi, kakak ingin ngelengkapin aja sedikit ya, bahwa ya betul jangan takut dengan selesainya program ini, ya bukan berarti adik-adik enggak. Terus kita juga selaku perwakilan dari tim ya mau minta maaf buat adik-adik semua, orang tuanya juga dan guru-gurunya juga, minta tolong disampaikan permohonan maaf kalau selama program kita itu mungkin ya khususnya saat ngumpulin tugas itu terlalu maksa atau mungkin terlalu ngejar-ngejar ya mungkin juga ada kalanya adik-adik di sekolahnya udah capek ya, udah banyak kerjaan, udah banyak PR dan lain-lain, atau ditambahin lagi nih itu kan tugasnya, atau misalkan waktu istirahatnya kayak sekarang hari Sabtu enak-enak istirahat tapi ternyata harus Zoom meeting gitu kan. Kayaknya sedih nih Kak pertemuan kali ini. Enggak kok. Enggak, jadi kan nggak ada yang nangis kan maksudnya gitu. Jadi nggak usah ya sedih boleh, wajar, karena salah satu sumber kebaikan yang kita rutinkan selama ini berarti kan pindah ya. Jadi adik-adik selalu berhusnuzon bahwa pertemuan kali ini menjadi semangat lagi buat adik-adik untuk nyari ya, untuk nyari lagi mana ya kebaikan mana yang bisa aku kerjain lagi nih, kerjanya kebaikannya kan udah selesai itu kan, maka berarti tugas kita untuk nyari kebaikan yang lain lagi. Ini ada chat dari Insya Allah kami tetap semangat kok Kak, bukan jadi beban juga ya, bagus. Ya itu betul ya. Dan mohon maaf juga kalau misalkan jadi pelayanannya selama ada beasiswa, ada yang kurang maksimal, ada bayaran-bayaran yang belum tercover, gitu. Kakak juga minta maaf. Oh iya, sama satu lagi, kemungkinan nanti kan bayaran di bulan Mei itu sudah dilunasi ya, karena perjanjian antara kita sama sekolahnya adik-adik itu sampai 31 Mei 2023, jadi murni 1 tahun. Nah, semoga nanti dari saldo yang ada, saldo itu berarti sisa uang yang ada ya, yang ada di kami itu kan, nanti kami coba teruskan ke sekolahnya masing-masing, tapi dengan beberapa catatan ya. Jadi kita lihat dulu siapa nih yang dari absensinya bagus, terus dari tugas yang sering ngumpulin, nanti kita coba bantu salurkan sisanya, jadi supaya uang di kita sudah 0 gitu ya, terus sudah bisa dilaporkan ke donatur gitu. Jadi pengennya kakak bisa semuanya tersalurkan. Jadi anggaplah misal di Mei kita sudah lunasi terakhir, oh ternyata masih ada sisa dana bisa sampai Desember Kak, ternyata oh ya udah berarti kita bayarkan, tapi nanti kita cek dulu ya sisanya berarti sampai Desember. Semoga dengan begitu adik-adik bisa tetap fokus ya, tetap fokus, oh dananya udah di cover nih, jadi kita tetap tinggal belajar aja gitu. Dan satu lagi, kalau misalkan suatu hari mau tanya atau misalkan cuman sekedar pengen nyapa,
ya nggak apa-apa WA aja, masih boleh kok. Jadi kalau nge-WA ke Asep, nge-WA ke Arifin, Kak Irma, Kak Nuri, insya Allah masih tetap dibalas ya, diusahakan seperti itu. Mungkin itu aja kalau dari Kak Nuri dan Kak Irma ya. Kak Asep, Fadol. Kak Nuri, berarti kalau boleh nanya, WA grupnya gimana itu? Kita nggak dibubarkan atau tetap ada gitu ya WA grup? Jadi untuk media mungkin nanti ada apa namanya tadi yang Kak Nuri sampaikan, bila mana ingin bertanya atau mungkin sekedarnya apa? Ya, kalau media kayak grup WA ya nggak masalah sih. Atau juga kan kayak ngirim tugas juga kan mungkin 2 kali ya nggak apa-apa, itu nggak akan dihapus gitu, nggak masalah. Tapi tidak ada kewajiban lagi untuk setor kayak hafalan dan lain-lain, itu berarti udah nggak ada. Nah, kalau misalnya mau dirubah jadi grup, nggak dirubah jadi grup tanya jawab bebas soal pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, yang nggak masalah, bisa aja mah bisa jadi dengan begitu berarti kebaikannya nggak putus nih kan, cuman berubah aja yang tadinya sifatnya harus wajib ya sekarang ya bisa sesuai sama kebutuhan adik-adik gitu. Gitu ya, apa namanya, untuk terkait WA group insya Allah tetap ada, dari hapus. Mungkin itu aja ya, karena sudah menjelang maghrib, sudah tidak ada lagi yang disampaikan ya Kak. Kakak-kakak, mungkin akan kakak akhiri pertemuan kali ini. Sebelumnya dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semua ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah-salah dalam perbuatan atau dalam perkataan selama program ini berlangsung, kepada kakak-kakak dan adik-adik semua. Insya Allah silaturahmi tetap terjaga ya. Insya Allah. Tetap ada ya. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan.